Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 4 anggota, yakni saya Muti Aisyah, saya atas nama Anugrah, Saya atas Nura Serpalini. saya atas nama Nurfadila. Kami di sini ingin membahas mengenai pegadaian syariah. Dari pertama itu konsep dasar dan sejarah pegadaian syariah. Konsep dasar pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan dengan jaminan barang bergerak gadai berdasarkan prinsip syariah Islam. Konsep dasarnya meliputi yaitu akad ran, akad utama berupa lembaran sebagai jaminan atas utang, akad ijarah, penyewa, rahin atau nasabah membayar sewa atas tempat penyimpanan barang, jaminan marhum. Bebas riba, tidak ada sistem bunga diganti dengan ujrah, biaya jasa dan sistem bagi hasil. Adapun tolong-menolong bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan dana cepat tanpa memberatkan. Sejarah pegadaian syariah di Indonesia dimulai pada tahun 2003 ketika Perhum Pegadaian mendirikan unit layanan gadai syariah pertama di Jakarta. Perkembangan selanjutnya mencakup pembukaan cabang Pegadaian Syariah pertama di Surabaya tahun 2005, pendirian anak perusahaan PT Pegadaian Syariah pada tahun 2012, dan perluasan layanan ke berbagai kota di Indonesia. Yang paling pertama yang saya ingin jelaskan yaitu pengertian secara umum, di mana pegadaian konvensional lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan barang atau yang bergerak, contohnya yaitu emas, elektronik, dan lain-lain, dalam menggunakan bunga atas pinjaman tersebut. Nah, adapun pegadaian syariah, di mana lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan dengan jaminan barang berdasarkan prinsip syariah Islam tanpa adanya bunga, serta menggunakan akad yang sesuai dengan syariah atau prinsip-prinsip yang dilakukan oleh bank syariah. Nah, adapun perbedaan konsep dasar, di mana perbedaan konsep dasar antara pegadaian syariah dan pegadaian konvensional terletak pada dasar hukum sistem imbalan unsur riba akad yang digunakan. Nah, adapun tujuannya yaitu pengelola jaminan serta kepatuhan terhadap prinsip agama. Pegadaian syariah berlandaskan pada Al-Quran dan hadis dengan sistem imbalannya yaitu berupa ijarah atau biaya jasa penitipan, sehingga tidak bergantung unsur riba. Akad yang digunakan meliputi akad ran, ijarah, dan akad qard, di mana tujuannya yaitu mewujudkan keadilan dan kemaslahatan barang jaminan diperlakukan sebagai titipan dan tidak dimanfaatkan, serta seluruh aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Begitupun sebaliknya, di mana pegadaian konvensional berlandaskan pada hukum positif dan ekonomi konvensional dengan sistem imbalan berupa bunga pinjaman yang menggunakan riba. Akad yang digunakan adalah perjanjian ataupun pinjam-meminjam dengan tujuan memperoleh keuntungan maksimalnya, di mana barang jaminan dapat dimanfaatkan atau dilelang dan operasionalnya itu tidak berbasis prinsip syariah. Nah, adapun akad yang digunakan pegadaian syariah menggunakan akad ran sebagai jaminan barang, sedangkan qard sebagai pinjaman dana, dan ijarah yaitu sebagai biaya penitipan barang. Pegadaian konvensional menggunakan akad peminjam dengan bunga sebagai keuntungan utamanya. Nah, adapun sistem biayanya yaitu pada pegadaian syariah, nasabah hanya membayar biaya penitipan atau biasa disebut dengan ijarah tanpa adanya bunga atau pinjaman. Pada pegadaian konvensional, nasabah dikenakan bunga yang besarnya bertambah sesuai dengan jangka waktu yang telah dipinjam. Perbedaan antara pegadaian syariah dan juga pegadaian konvensional. Adapun di sini saya akan memberikan sebuah contoh, misalnya ketika seorang nasabah itu ingin menggadaikan emas seberat 20 gram, yang kemudian emas tersebut itu ditaksir sekitar 16 juta rupiah, dan nasabah tersebut ingin meminjam sebesar 10 juta rupiah selama 2 bulan atau 60 hari. Bisa kita tuliskan di sini, diketahui bahwa pinjaman dari nasabah tersebut itu adalah 10 juta rupiah, dan waktu yang dibutuhkan itu adalah 2 bulan atau 60 hari. Nah,
ujrah atau biaya sewa. Nah, misalnya ketika biaya sewanya itu adalah 60.000 per 10 harinya, dan untuk setiap kelipatan Rp500.000. Setiap kelipatan Rp500.000. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa ketika nasabah tersebut ingin meminjam 10 juta rupiah, maka ada 20 periode Rp500.000 di dalam pinjaman tersebut. Dan waktu yang dibutuhkannya itu adalah 60 hari. Nah, kita bisa tahu bahwa ada 6 periode 10 hari di dalam 60 hari tersebut. Lalu, yang ingin kita tahu di sini adalah berapa total ujrahnya dan berapa yang harus dikembalikan oleh nasabah tersebut. Maka saya ini akan membantu untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Nah, sebelum menghitung total ujrah, maka kita harus hitung dulu ujrah per 10 harinya itu berapa. 10 hari. Nah, cara hitung ujrah per 10 harinya itu adalah dengan mengalikan 20 periode tersebut dikali dengan Rp60.000. Hasilnya adalah Rp1.200.000. Nah, dari sini bisalah kita hitung total ujrahnya. Total ujrahnya itu cara hitungnya adalah dengan mengalihkan ujrah per 10 harinya dikali dengan 6 periode untuk 60 hari tersebut, dikali dengan 6 periode sama dengan Rp7.200.000. Dari sini kita sudah dapat total ujrahnya. Maka kita akan bertanya berapa yang harus dikembalikan oleh nasabah tersebut. Caranya itu adalah total yang harus dikembalikan adalah kita harus hitung total ujrah ditambah dengan biaya pinjaman yang diinginkan oleh nasabah tersebut. Biaya pinjaman itu adalah 10 juta rupiah ditambah dengan total ujrahnya, yaitu 7.200.000. Maka hasilnya adalah Rp17.200.000. Beginilah cara hitung untuk pegadaian syariah. Sedangkan kalau untuk pegadaian konvensional itu berbeda, karena di pegadaian konvensional itu menggunakan bunga. Contohnya sama, pinjaman dari nasabah itu adalah 10 juta dan waktunya juga sama 2 bulan. Tapi di sini itu menggunakan bunga. Misalnya kalau bunga di konvensional itu adalah 2%. 2% per 15 hari dalam pinjaman tersebut. Nah, caranya untuk hitung berapa bunga pinjaman tersebut dan berapa yang harus dikembalikan oleh nasabah tersebut. Nah, cara untuk hitung biaya bunganya. Biaya bunganya itu adalah 2% untuk setiap 15 hari. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa di dalam 60 hari tersebut itu ada 4 periode 15 hari. Dari sini kita bisa hitung biaya bunganya itu dengan mengalihkan biaya bunganya itu 22% dikali dengan 4% dikali dengan 4 periode sama dengan 8%. Nah, untuk menghitung total bunganya itu adalah dengan mengalihkan 8% dikali dengan pinjaman nasabah tersebut. Nah, ini 10 juta rupiah. Maka hasilnya itu adalah Rp800.000. Nah, kemudian kita mempertanyakan berapa total yang harus dikembalikan oleh nasabah tersebut. Caranya sama seperti tadi untuk pegadaian syariah, yaitu dengan menjumlahkan pinjaman nasabah tersebut dengan total bunganya, yaitu 10 juta rupiah ditambah dengan Rp800.000. Hasilnya adalah Rp10.800.000. Nah, inilah tadi perbedaan dari pegadaian syariah dan juga pegadaian konvensional. Mungkin kalau dilihat dari nominalnya itu memang pegadaian konvensional itu kelihatannya lebih murah.
yang keempat yaitu strategi pengembangan pegadaian syariah, di mana ekspansi jaringan dan aksesibilitas, membuka lebih banyak cabang di daerah dengan populasi muslim yang tinggi, mengembangkan layanan digital dan aplikasi mobile untuk gadai online, serta menyediakan layanan jemput bola untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Baik, yang selanjutnya yaitu diversifikasi produk, mengembangkan produk pembiayaan syariah lainnya seperti murabahah untuk barang produktif, menawarkan produk tabungan emas syariah, dan menghadirkan layanan transfer dana dan pembayaran berbasis syariah. Edukasi dan literasi syariah, menyelenggarakan program sosialisasi tentang keunggulan pegadaian, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pengelolaan keuangan, serta berkolaborasi dengan institusi pendidikan Islam untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Selanjutnya yaitu peningkatan kualitas layanan, melatih sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan yang ramah dan profesional, mempercepat proses taksiran dan pencairan dana, serta menyediakan fasilitas yang nyaman dan sesuai prinsip syariah. Kolaborasi strategis, bermitra dengan bank syariah untuk sinergi pembiayaan, bekerja sama dengan Bastas atau lembaga zakat untuk program sosial, dan mengembangkan kemitraan dengan UMKM untuk pembiayaan produktif. Penguatan teknologi, mengimplementasikan sistem informasi yang berintegritas, menggunakan teknologi blockchain untuk transparansi transaksi, serta pemanfaatan big data analistik untuk memahami kebutuhan nasabah. Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.